Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Melihat King Sui yang bersemangat tinggi, King Yi tiba-tiba merasa bahwa King Sui telah menjadi sangat dapat diandalkan. Kerangka kurus miliknya yang tiba-tiba begitu bisa diandalkan, pikirnya ketika dia merasakan kehangatan manis di hatinya. Putranya akhirnya tumbuh dewasa. Ibu dan anak itu terus perlahan berjalan-jalan di jalanan kota, menikmati tawa ramai orang banyak sambil menonton jalanan yang ramai. Berdiri di sisi King Yi, King Sui menikmati kedamaian saat ini. Dan singkat cerita, hari sudah larut malam saat King Sui dan King Yi keduanya kembali ke klan King. Hanya ada 2 hari lagi yang tersisa sampai tahun baru, meskipun King Sui tidak jelas tentang adat istiadat dunia ini, adat istiadat klan King untungnya mirip dengan yang ada saat dia ada di bumi. Juga, dalam kehidupan sebelumnya, King Sui juga berasal dari desa miskin dan dengan demikian hal-hal yang mereka lakukan untuk merayakan tahun baru di sini juga serupa. Menempelkan bait yang cocok, menyalakan kembang api, menawarkan dupa sebagai tanda penghormatan kepada generasi sebelumnya dan lain-lain. Hari kedua, King Sui dan King Yi melakukan pembersihan bersama. Sebenarnya tidak ada banyak yang harus dirapikan. Meskipun ada pelayan, King Yi tidak suka ketika orang lain memasuki kediamannya. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah King Sui. Kemarin malam, meskipun jam terlambat setelah mereka kembali, King Sui masih menggunakan 2 jam waktu dan dibudidayakan di dalam ranah Valet Jade Immortal. Tidak perlu mengajukan pertanyaan, dengan bidang pelebaran waktu yang menguntungkan seperti itu membantunya, bagaimana mungkin dia tidak mengambil setiap kesempatan yang dia bisa dan memanfaatkannya. Tidak peduli seberapa sibuknya dia masih akan menyediakan waktu untuk itu. Melihat ruang kosong, dengan efek pelebaran waktu 100:1, King Sui tidak bisa menahan diri untuk berpikir pada dirinya sendiri, sungguh sia-sia. Betapa sia-sianya untuk tidak menumbuhkan tumbuhan spiritual di dalam alam Valet Jade Immortal. Awalnya, King Sui ingin menumbuhkan ramuan kelas berharga di dalam ranah spasial, tetapi betapa menyedihkan bahwa tangkai terakhir ginseng 1000 tahun telah dibeli oleh klan situ. Mereka bahkan melakukan perjanjian secara pribadi. Ini menunjukkan betapa berharganya ramuan kelas berharga. Lupakan saja, aku hanya akan menunggu sampai aku mendapatkan beberapa di masa depan. Lagi pula, dengan 15 hektar bumi, aku bisa menanam banyak herbal di sini, dan dengan efek pelebaran waktu hanya menanam herbal di sini selama 1 tahun akan setara dengan 100 tahun hehehe. King Sui saat ini berusia 15 tahun, jika dia mulai menanam herbal sekarang, saat dia berusia 20 tahun, dia akan memiliki banyak ramuan spiritual kelas umum berusia 500 tahun. Setelah memikirkannya, King Sui sangat bersemangat. Jika seseorang memutuskan sesuatu, dia harus langsung melakukannya karena tidak ada gunanya ragu-ragu. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang hanya membeli ramuan kelas berharga? Bahkan jika mereka menggeledah seluruh kota 100 miles, bahkan mungkin tidak ada ramuan kelas berharga tunggal di sana. Karena dia sudah memutuskan untuk mulai menanam herbal kelas umum pertama, dia masih harus membatasi batas untuk memastikan bahwa masih ada ruang untuk menanam ramuan kelas berharga di masa depan. Setelah tahun baru, aku akan pergi dan membeli beberapa bibit herba kelas umum, atau mencari makan untuk beberapa di alam liar. Bagaimanapun, aku saat ini dapat dianggap memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis ramuan spiritual. King Sui diam-diam memutuskan bahwa dia harus segera melakukannya pada kesempatan paling awal. Ah King Sui, kapan kamu kembali? Aku mendengar bahwa selama setengah tahun terakhir, kamu pergi untuk berlatih kultivasimu. Saat mendengar suara itu, King Sui menoleh. Suara yang akrab ini milik King Yang. Mereka belum pernah bertemu sejak pertemuan terakhir mereka,
ketika King Sui pertama kali memasuki halaman latihan King Clan, dan sampai kemana ketika King Yang berhasil menembus kelas 6 prajurit bela diri. King Yang tidak seperti anak-anak dari klan besar lainnya di desa. King Yang melihat ke bawah dan mencemooh King Sui di masa lalu. Penggunaan halaman latihan King Clan tidak terbatas pada generasi ketiga dari klan King saja. Selain anggota klan King, ada banyak anggota generasi ketiga lainnya dari klan besar lainnya di desa King. Ketika membandingkan rasio, ada lebih banyak anggota dari klan lain jika dibandingkan dengan hanya klan King. Misalnya, anggota generasi ketiga dari klan Lan juga menggunakan halaman itu. Anggota Lan klan semua memiliki kinerja luar biasa selama 2 tahun terakhir ini, bahkan lebih dari anggota King Clan. Hei, sudah lama. Sepertinya kultivasimu telah meningkat lagi. Selama 5 tahun, King Sui masih bisa melihat tingkat kekuatan King Hai dengan satu tatapan. Saat ini, berdasarkan pengamatannya, King Hai berada di puncak kelas 7 dari ranah martial warrior. King Sui memiliki perasaan bahwa sepupunya yang lebih muda, si jenius King Yu, telah lama melampaui kelas 7 dari ranah prajurit bela diri. Dia hanya tahu bahwa King Zi yang tampak jujur masih berada di kelas 8 dari ranah martial warrior. Menarik, sepertinya kompetisi tahun ini akan lebih hidup. King Sui nyengir. Kompetisi akhir tahun tidak hanya terbatas pada klan King, klan lain dapat berpartisipasi juga. Namun, klan King memiliki aturan, murid-murid dari klan King harus setidaknya di kelas 6 dari ranah prajurit bela diri sebelum mereka dapat memasuki kompetisi. Sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, beberapa pemuda dari klan lain melewati desa King dan tiba tepat pada waktunya untuk kompetisi tahunan. Secara alami, para pemuda berdarah panas, dengan dalih menjalin pertemanan melalui pertukaran petunjuk dalam seni bela diri, juga memasuki kompetisi. Di permukaan, meskipun itu disebut sebagai kompetisi, pada kenyataannya itu lebih merupakan pertukaran petunjuk. Satu-satunya klan terkenal dari daerah terdekat adalah klan Lan dari desa King, serta klan Feng dan klan Tong dari kota Phoenix Pengaturan. Saudara King Yang, tampaknya seperti tahun ini, kamu akhirnya bisa melepaskan kehebatanmu, ucap King Sui sambil tersenyum. King Yang tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa begitu mudah? Apakah kamu tidak tahu bahwa Lan Ye dari Lan Clan, Feng Sishui dari klan Feng dan Tong Gang dari klan Tong telah menembus ke tingkat 9 dari ranah prajurit bela diri? Apa? Kelas 9 prajurit bela diri? Bagaimana ini mungkin? Saudara King Xin baru di kelas 8, apakah ini berarti bahwa tidak ada seorang pun dari klan King kita yang mampu melawan mereka? King Sui belum mau mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Sungguh aneh. Dalam 5 tahun ini ada perubahan yang sangat besar, dan untuk berpikir bahwa anggota generasi ketiga klan besar lainnya menyusul dengan tingkat kekuatan generasi ketiga King Clan. Sepertinya keputusan tahun itu, bagi anggota generasi kedua untuk mengkonsumsi pil divine yang melumpuhkan, juga merupakan tindakan tanpa ada jalan lain yang tersedia bagi mereka. Untungnya, kita masih memiliki King Yu, si jenius dari klan King kita. Dia telah menembus ke tingkat puncak ranah prajurit bela diri dan kekuatannya harus cukup untuk menangani prajurit bela diri kelas 9 dari klan lain. Di bawah ranah itu bagian kita, ucap King Yu dengan wajah berseri-seri. Lagi pula, hanya ketika klan memiliki individu yang kuat mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memperjuangkan manfaat masa depan. Setiap orang yang tidak melakukan apa-apa untuk klan atau sekte, bisa dianggap menjadi sampah atau gelandangan yang tidak berguna dan dapat dipandang rendah orang lain. Saat ini, King Sui pergi berkeliling bertemu dengan orang lain dari klan King, dan juga pergi untuk memberi hormat kepada King Luo. King Luo selalu menyayanginya dan menghargainya, terlepas dari gelar sampahnya. Mungkin karena King Luo hanya memiliki satu anak perempuan dan cinta kepada putrinya yaitu King Yi ditransfer kepadanya. King Sui, kamu telah matang banyak selama setengah tahun terakhir ini, meskipun kamu harus ingat bahwa seseorang tidak boleh memaksakan diri di jalan budidaya. Jika jalan penuh dengan rintangan,
selalu ada beberapa jalan lain yang tersedia untuk kamu ambil. Kamu tidak boleh terlalu fokus dan terlalu memaksakan diri. Kamu bisa melonjak ke ketinggian yang lebih tinggi jika kamu memilih jalan lain sebagai gantinya. Berdasarkan kecerdasanmu, kakek tidak akan mencoba membujukmu lagi. Nasibmu sendiri terletak di tanganmu sendiri. King Luo berkata dengan ramah sambil menatap King Sui yang akan segera dewasa. Jangan khawatir kakek, aku tahu batasku, aku akan baik-baik saja. King Sui tahu bahwa tidak perlu mengatakan banyak sekarang. Hari kedua setelah awal tahun baru, jalan-jalan masih ramai karena semua orang menyerap suasana yang semarak. King Sui berbicara tentang banyak hal dengan King Yi ketika mereka berjalan di jalanan. Pada hari keempat, King Luo membawa seluruh klan King untuk menghormati leluhur mereka. Tahun lain telah berlalu, tahun sebelumnya telah menjadi tahun yang luar biasa bagi King Sui. Dia berusia 16 tahun ini, dan itu juga saatnya untuk datangnya upacara usia kedewasaan, serta waktu baginya untuk memutuskan jalan mana yang dia inginkan untuk meninggalkan jejak langkah kakinya di masa depan. Dalam sekejap mata, malam tahun baru telah berlalu, waktu yang lebih cepat akan berlalu, tetapi untuk King Sui itu sama tidak peduli berapa lama. Meskipun King Sui saat ini memiliki keuntungan dari alam valet jadi immortal, bahkan sebelum itu dia sudah dikenal karena ketekunan dan tekadnya. Setiap hari, pada waktu yang dijadwalkan, apakah hujan atau cerah, dia akan selalu dengan gigih mengejar jalur kultivasinya. Banyaknya usaha yang dia tanamkan dapat dikatakan tidak dapat disaingi oleh siapapun, namun dia tidak dapat menembus lapisan ke-6 seni teratai biru sebelum usia 16 tahun. Sayang sekali, sebagai hasilnya, takdir King Sui, jalan yang akan dilaluinya, setidaknya di mata banyak orang, tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Hari ini adalah hari keempat di tahun baru, dan besok adalah hari untuk kompetisi tahunan untuk generasi ketiga. King Sui belum pernah menunjukkan minat pada hal ini, bahkan tahun lalu dia tidak menunjukkannya. Namun, tahun ini, dia memutuskan untuk melihat bagaimana yang lain di generasinya akan bertarung. King Sui berjalan keluar dari halamannya setelah menghabiskan 2 jam, yang setara dengan 16 hari dalam ranah spasial, tetapi dia masih tidak dapat menembus hambatan utama. King Sui merasa sangat tidak mampu dan tidak berdaya. Kemacetan utama dari lapisan surgawi keempat dapat dikatakan sebagai batu sandungan yang sebesar gunung yang menjulang tinggi, menghalangi jalannya dalam budidaya. Melihat halaman latihan besar King Clan, orang bisa merasakan bahwa atmosfer Ryu itu bahkan lebih hidup jika dibandingkan dengan sebelumnya. Alasan untuk ini adalah karena besok akan menjadi awal kompetisi tahunan antara generasi ketiga dari masing-masing klan. Ada banyak orang, termasuk penduduk desa dari daerah terdekat, yang bergegas ke halaman hari ini dan pada saat yang sama, diam-diam menyelidiki tingkat kekuatan pesaing mereka. Ini sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun. Tengah hari semakin dekat, namun, di tengah musim dingin, matahari mendekati puncaknya, tetapi panas yang dilepaskan oleh sinar keemasannya tidak tertahankan. Sinar matahari menimbulkan perasaan kemalasan, karena orang lebih suka berbaring dan menikmati sinar matahari daripada sibuk di tempat lain. King Sui terpana sejenak setelah tiba di halaman latihan King Clan. Lapisan karpet merah yang semarak diletakkan di sekeliling seluruh halaman, memunculkan perasaan sukacita dan gairah perayaan karena warna yang semarak itu tampaknya mencerminkan semua kegembiraan penonton. Saudara King Sui, aku di sini. King Sui menoleh dan melihat King Hu memanggilnya. King Sui tidak berinteraksi dengan King Hu selama setengah tahun terakhir. Dia dengan cepat menemukan bahwa sepupunya sudah mencapai kelas 6 dari ranah martial warrior. Meskipun King Hu belum mencapai puncak kelas 6, King Sui masih merasa sangat tersentuh hatinya. Bakat King Hu tidak bisa dianggap buruk, dia benar-benar berhasil meningkat begitu banyak dalam jangka pendek. Melihat tingkat budidaya King Hu saat ini, King Sui jelas akan senang untuknya. Awalnya, bahkan jika King Hu gagal mencapai kelas 6 pada usia 16 tahun,
King Sui masih akan menghabiskan semua cara lain yang mungkin untuk membantu King Hu dari bayang-bayang untuk meningkatkan budidaya. Saudara King Hu, kamu sangat luar biasa, tetapi kamu harus tetap bekerja lebih keras lagi, jika kamu ingin mendapatkan pijakan di tempat lain selain di desa King. Ucap King Sui. Hahaha, King Hu tertawa setuju. King Hu kira-kira sama tingginya dengan King Sui, hanya saja tubuhnya lebih berotot dan kekar daripada King Sui. King Sui tahu bahwa motivasi di balik peningkatan cepat King Hu adalah karena Lan Yaner. Jika tidak, bagaimana mungkin King Hu yang malas dapat membuat kemajuan besar dalam waktu yang singkat? Seperti kata pepatah, wajah cantik membuat kehancuran. Seorang wanita bisa memotivasi seorang pria untuk meningkatkan dirinya, tetapi di sisi lain, wanita itu juga bisa secara instan menyebabkan kejatuhan seorang pria dengan hanya menjentikkan jari-jarinya. Untuk sesaat, pikiran rumit bisa terlihat berputar-putar di mata King Sui, tetapi ketika King Hu melihat ke arahnya, King Sui dengan cepat kembali ke normal. Saat mereka melalui kerumunan, King Sui merasa bahwa ada banyak penduduk desa di halaman hari ini. Memindai melalui wajah-wajah orang banyak, dia hanya samar-samar mengenali beberapa wajah yang akrab, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dikenalnya. Saudara King Sui, pria itu adalah Lan Ye yang terkenal dari klan Lan. Saat King Sui memindai wajah-wajah kerumunan, mencoba untuk melihat sekilas dari beberapa pembudidaya dari klan lain yang telah menembus ke kelas 9, King Hu berkata saat dia melihat King Sui fokus ke arah tertentu. Di kejauhan, berdiri seorang pemuda kurus berusia sekitar 20 tahunan. Dia memiliki wajah yang sangat malas, namun tatapannya memiliki pesona yang menyebabkan orang memandangnya dua kali. Matanya tidak dipenuhi dengan cahaya kemuliaan, sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Itu lebih terlihat penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia adalah seseorang dengan hati baja dan prestasinya tentu bukan hal-hal kecil seperti hanya menembus ke tingkat 9 dari Realm Martial Warrior. Ini adalah apa yang dikatakan oleh intuisi King Sui. Dia bisa mengetahui kekuatan Lan Ye hanya dengan sekali lirikan. Meskipun King Sui tidak tahu seberapa kuat dirinya saat ini, dia tahu pasti bahwa dia lebih kuat dari semua yang disebut jenius ini. Yang dia tahu adalah bahwa kekuatannya saat ini masih agak jauh dari mencapai pintu ranah Xiantian. Berdiri di sisi Lan Ye, adalah seorang gadis remaja yang cantik. Mata gadis itu tampak memancarkan kilatan kecemerlangan yang mampu memikat semua kecuali lelaki yang paling berkemauan keras. Kulitnya yang putih kelihatan lebih cerah ketika dikontraskan dengan rambut hitamnya yang halus, dan puncak kembar raksasa itu, seperti gunung, di depan dadanya bergoyang ketika dia berjalan. Selain itu dia juga memiliki pinggang ramping dan panjang, kaki ramping, ketika ini dicocokkan dengan sepatu seputih saljunya, seluruh gambar yang dikeluarkan darinya mirip dengan Santa Suci dan Suci. Tidak heran tuan muda dari klan Sungai Surgawi menginginkannya menjadi miliknya, jadi inilah alasannya. King Sui melirik gadis cantik di samping Lan Ye. Setelah menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa King Hu sudah lama melihat Lan Yaner dan sedang menatapnya dengan penuh perhatian dengan ekspresi mabuk cinta. Mungkin itu adalah tatapan intens yang difokuskan padanya, tapi Lan Yaner mengalihkan pandangannya ke arah mereka berdua karena matanya yang indah diisi dengan sedikit jejak kebencian serta beberapa penghinaan. Setelah melihat King Hu, dia mengangkat tinjunya sebagai tanggapan terhadap arah King Hu. Pahitnya hati King Hu tak terlukiskan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi cinta yang dia rasakan telah mencapai titik diukir di tulangnya dan diukir di dalam hatinya. Alasan mengapa dia telah begitu keras dalam berkultivasi adalah karena dia surga adil dan tidak mengecewakan orang yang berusaha. Karena kerja kerasnya, King Hu berhasil menembus kelas 6 ketika ia berusia 15 tahun, tetapi meskipun demikian, perbedaan tingkat kultivasi antara dirinya dan Lan Yaner terlalu besar, karena rasa kekalahan diri sendiri tanpa sadar memancar dalam hatinya. Meskipun King Sui juga seorang pemula dalam hal cinta dan hubungan, dia masih bisa memahami rasa sakit yang dialami King Hu. Setelah semua,
Selama tahun-tahun di mana dia tidak bisa berkultivasi, cemoohan, penghinaan dan rasa sakit yang dia rasakan, meskipun itu tidak dapat dibandingkan secara langsung, itu masih agak mirip dengan apa yang dirasakan King Hu saat ini. Setelah pandangan awal, King Sui tidak meliriknya lagi. Terlepas dari kecantikannya, jika dibandingkan dengan si King Zuang, Lan Yan, masih kurang. Siapa yang meminta King Sui hanya menyukai wanita yang lebih tua darinya? Tidak hanya tubuh mereka harus dikembangkan sepenuhnya, pikiran mereka juga harus matang. King Sui tidak peduli dengan gadis-gadis yang belum dewasa yang bertindak genit dan membuat ulah sepanjang waktu. Berbicara tentang akting genit, King Sui benar-benar menyukainya ketika seorang gadis dewasa melakukan itu. Ketika seorang wanita yang lebih tua melakukan itu, mereka mengeluarkan perasaan gembira yang menariknya, benar-benar berbeda dari anak muda yang belum dewasa. Setelah itu, King Sui akhirnya pergi bersama King Hu. Selama setengah tahun terakhir ini, mereka tidak memiliki interaksi satu sama lain. Secara alami mereka akan memiliki banyak hal yang mereka ingin perbarui satu sama lain. Bagaimanapun, mereka adalah sepupu yang telah bermain bersama sejak masa muda mereka. King Hu, kultivasi tidak memiliki batas, karena kamu masih muda, kamu harus mengambil kesempatan dan membenamkan diri dalam kultivasi. Untuk hal-hal seperti wanita, setelah kamu menjadi kuat, banyak wanita secara alami akan menceburkan diri ke pelukanmu. Ketika itu terjadi, kamu akan menemukan bahwa wanita cantik dari sebelumnya tidak bernilai sepeser pun, ucap King Sui memotivasi. King Sui merasa bahwa wanita dari kota 100 Miles, baik itu dalam budidaya, sikap, pakaian atau bahkan dalam persyaratan bicara, semuanya jauh di atas wanita di desa-desa. Meskipun semua ini hanya mungkin karena perbedaan latar belakang dan uang, pria akan selalu tertarik pada wanita dengan standar tertentu. Melahirkan putri yang cantik, menikahi istri yang cantik. Uang baik secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam hal ini. Tentu saja, ada pengecualian untuk ini. Beberapa gadis dari desa kadang-kadang akan memiliki aura yang bahkan melebihi aura dari gadis kota. Namun, sangat jarang hal ini terjadi, dan bahkan jika itu terjadi, maka permata berharga itu akan dengan cepat direnggut oleh orang lain. Bagaimanapun, bagaimana mungkin orang hanya menunggu Anda untuk datang dan mengambilnya? Mengenai pemikiran King Sui, yang terasa sangat berbeda dari norma, King Hu merasa bahwa mereka sedikit aneh, namun entah bagaimana sepertinya agak masuk akal. Setiap kali dia berbicara dengan King Sui, seolah-olah beban dalam hatinya akan berkurang, dan King Hu akan merasa sedikit lebih santai karenanya. Besok adalah kompetisi, saudara King Sui. Maukah saudara ambil bagian di dalamnya? Tanya King Hu. Lihat besok saja, sepertinya hari sudah sangat larut, waktunya kita untuk pulang beristirahat, sampai ketemu besok saudaraku, ucap King Sui. Baiklah, sampai bertemu besok, jawab King Hu, lalu mereka berdua kembali ke kediaman mereka masing-masing. Dan singkat cerita, King Sui sudah bangun dan sekitar saat fajar menyingsing. Dia memasuki halaman King Clan dan melakukan beberapa peregangan sederhana. Udara di pagi hari terasa segar di hari ini. Apa yang ingin dilakukan King Sui adalah menumbuhkan ki di tubuhnya dengan mempraktikkan teknik pernapasan sederhana, hanya dengan menarik napas dalam-dalam. Teknik penguatan kuno menekankan pada penyempurnaan tubuh dan tulang seseorang. Setiap hari tanpa gagal, King Sui akan berlatih solitary rapid fist, membiasakan diri dengan harmonisasi otot-otot tubuhnya, memperkuat kekuatannya ke tingkat tertinggi. Dalam kondisi harmonisasi yang sempurna, belum lagi serangan yang berisi 100% kekuatannya, bahkan serangan yang diperkuat hingga 200% atau lebih tinggi adalah mungkin. Keheningan di halaman dipecahkan oleh geraman dari mastif yang tergeletak di sekitar, tetapi setelah melihat bahwa itu adalah King Sui, mereka segera tenang dan kembali ke postur yang biasanya patuh. Langkah hantu. Bayangan melintas ketika King Sui melaju melintasi halaman. King Sui tahu bahwa set langkah hantu ini berasal dari esensi dari semua teknik melarikan diri.
Itu bahkan dapat digunakan untuk menghindar dan melarikan diri ketika lawan seseorang jauh lebih kuat dari dirinya. Hanya berdasarkan fakta ini orang bisa mengatakan betapa misteriusnya teknik ini. Bukan hanya itu, tetapi dalam repertoarnya juga tinju cepat soliter. King Sui tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa kedua langkah hantu dan tinju cepat soliter saling melengkapi dengan sempurna, hampir ke titik di mana orang bisa menyebutnya kombinasi sempurna. Dua keterampilan yang dia buka dari teknik penguatan kuno, sebenarnya bisa saling melengkapi sampai tingkat tertentu. Penemuan ini memberi King Sui jeda. Bisakah keterampilan lain yang aku peroleh dari terobosan saling melengkapi juga? Sayang sekali bahwa dia masih belum menembus lapisan surgawi keempat meskipun sudah begitu lama. Untuk keterampilan yang telah dia buka, seni senjata tersembunyi, solitary rapid fist dan juga langkah hantu, dia sudah mengolahnya ke keadaan di mana sulit baginya untuk meningkatkan mereka lebih banyak dalam waktu dekat. Namun, King Sui tahu bahwa kemajuan di jalur kultivasi mirip dengan berlayarnya perahu melawan arus. Tidak hanya akan sulit untuk menerobos setelah tingkat tertentu, jika seseorang mengalami stagnasi terlalu lama, seseorang mungkin akan mengalami kemunduran juga. Esensi klasik dari Solis Rapid Fist terletak pada kedua kata solitari dan cepat. Seseorang harus berlatih ke titik di mana satu serangan sangat cepat dan gesit sehingga akan berubah menjadi 2 hingga 4 dan seterusnya. Adapun langkah-langkah teknik hantu, esensi klasiknya terletak pada kata hantu. Seseorang harus mengolah teknik ke titik di mana seseorang akan sama tidak terduga seperti bayangan dan ilusi seperti hantu. Selain itu, King Sui sekarang mahir dalam penggunaan pedang. Merenungi esensi dari teknik pedang dasar melalui Iaido, mengikuti mantra 3 kata, kecepatan, akurasi, ketegasan. Kecepatan ke titik kilat, akurasi mengacu pada cara seseorang memegang pedang sementara ketegasan berkaitan dengan kondisi mental. Inti dari pedang bisa dirubah menjadi, tidak apa-apa jika aku tidak menghunus pedangku, tetapi ketika aku melakukannya, aku harus mendapatkan kemenangan dengan satu serangan, bergerak terlebih dahulu untuk melawan segala kemungkinan pembalasan. Hari masih pagi, setelah dia menyelesaikan pemanasannya, King Sui bisa mendengar suara pemilik toko, suara anak-anak hohahing melalui jalan-jalan dan suara merdu burung-burung berkicau. Saat dia memasuki kediamannya, aroma lezat menghembus. King Sui menatap meja hanya untuk melihat King Yi tersenyum padanya. Di atas meja ada 2 piring sayuran dan 2 piring daging babi hutan, baunya begitu memikat sehingga membangkitkan selera makannya. Cepatlah makan makananmu, ayo kita pergi dan saksikan kompetisi nanti. Mengamati pertempuran orang lain hanya dapat membawa manfaat bagi kultivasimu, bahkan lebih dari sekedar berkultivasi. King Yi menyuruh King Sui untuk makan sambil menjelaskan manfaatnya kepadanya. Aku sudah lama sejak direncanakan untuk menonton kompetisi tahunan hari ini ibu, aku yakin hari ini akan sangat menarik, jawab King Sui sambil tersenyum. Melihat fitur-fitur King Sui, orang akan terkejut menemukan bahwa cara makannya agak kurang sopan. Berbekal selera makan yang rakus, dia melahap segalanya dengan kecepatan yang akan menyaingi prajurit tempur. King Yi hanya bisa menonton dengan ekspresi kaget di wajahnya. Di matanya, dia tidak terlalu peduli tentang apa yang orang pikirkan tentang dia. King Sui tahu betul bahwa kekuatan adalah segalanya. Jika Anda cukup kuat, maka apapun yang Anda lakukan atau seberapa kasarnya Anda, orang akan menuruti kemauan Anda. Jika Anda lemah, maka tidak peduli seberapa elegan penampilan Anda, orang-orang masih akan menganggap Anda sebagai banci. Makanlah lebih lambat sayang, tidak ada yang akan merebut makanan darimu. King Yi buru-buru berkata ketika senyumnya penuh dengan tawa. Ibu, siapa yang akan menjaga ketertiban dan menjadi tuan rumah untuk kompetisi tahun ini? King Sui tiba-tiba memikirkan pertanyaan. Para hakim tahun ini akan mencakup klan King, klan Lan, klan Feng dan klan Tong, serta seseorang dari kota 100 miles. King Yi menjawab dengan cepat. Sepertinya ini selalu menjadi kasus untuk masa lalu juga. Setelah King Sui menyelesaikan makannya, dia bergegas ke halaman,
dia menemukan bahwa halaman itu dibanjiri oleh lautan orang. Seolah-olah semua orang di daerah sekitarnya akan datang jika mereka bisa melakukannya. Namun tidak mengherankan, masyarakat di dunia 9 benua berorientasi pada budidaya kultivasi. Meskipun daerahnya padat dengan orang, tidak ada satu jiwa pun yang terlihat di arena luas. Di area belakang arena adalah perwakilan dari berbagai klan yang semuanya duduk di kursi dengan meja di depan mereka. Berdiri di bagian bawah area penjurian adalah anggota dari masing-masing klan hakim. Sebagai contoh, anggota generasi ketiga dari klan King akan berkumpul bersama dengan generasi kedua. Itu sama untuk klan Lan, klan Feng dan klan Tong. Tentu saja, ada juga banyak kelompok orang yang berdiri di sana berbondong-bondong, tetapi ini adalah mereka yang tidak memiliki status atau kekuasaan. King Sui berjalan menuju anggota klan King. "Oh, King Sui ada di sini, aku pikir kamu selalu benci menonton kompetisi tahunan ini." King Zin berkata sambil tertawa ketika melirik ke arah King Sui. "Haha, acara ini sangat populer sehingga semua orang di sekitarku mengatakan bahwa tahun ini akan menarik. Juga, ini mungkin kesempatan terakhirku untuk menonton acara ini. Setelah datangnya upacara usia, aku tidak tahu kemana jalanku akan menuntunku." King Sui menjawab dengan sedikit senyum di bibirnya. Salam tanpa henti mengalir dari lingkungan dan King Sui tersenyum kembali ke arah mereka. Semua anggota generasi ketiga telah tiba, dan mereka yang adalah prajurit perang kelas 6 dan lebih tinggi, King Zin, King Yu, King Hui, King Yang, King Hu, dan King Bei. Level kultivasi King Bei saat ini sudah berada di puncak kelas 7 dan akan menerobos ke kelas 8 awal. Dia benar-benar hidup sesuai namanya sebagai jenius kecil klan King. Meskipun menjadi salah satu yang termuda, budidaya bela dirinya telah melampaui banyak yang lain. Beberapa saat kemudian, King Yi dan generasi kedua tiba. Di atas panggung adalah kepala klan, yaitu King Luo. Di sebelahnya adalah Lan Yu dari klan Lan, yang telah ditemui King Sui beberapa kali sebelumnya. Namun, mengenai klan Tong dan klan Feng, King Sui belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Klan Tong mengirimkan seorang pria paruh baya yang kasar, sementara perwakilan klan Feng adalah seorang wanita muda yang menawan. King Sui tidak bisa menahan untuk tidak melirik wanita muda yang menawan itu beberapa kali. Kulitnya putih dan sehalus sutra putih, sepasang mata Phoenix-nya juga sangat menawan untuk dilihat. Dia mengenakan gaun biru langit yang dengan erat memeluk sosok montoknya, menampilkan kontur tubuhnya untuk dikagumi semua orang ketika sedikit senyum menggantung di wajahnya yang dewasa dan menggoda. King Sui tidak dapat memberitahu dengan tepat umurnya, tetapi dia menduga bahwa dia tidak semuda itu. Sebagai King Sui hilang dalam penghargaannya terhadap keindahan klan Feng, dia terkejut kembali ke kenyataan setelah melihat Situ Nantian berdiri di atas panggung. Memikirkan bahwa hakim perwakilan dari kota 100 Miles akan menjadi rubah tua yang licik ini, yaitu Situ Nantian. Setelah memperhatikan keberadaan Situ Nantian, King Sui tidak bisa membantu tetapi memindai kerumunan beberapa kali lagi, karena dia tidak tahu apakah Situ Bu Fan juga akan berada di sini di antara para penonton, bersama dengan si King Zuang. Jauh di dalam hatinya, King Sui memiliki keinginan yang kuat untuk melihat wajah es dingin si King Zuang lagi, seperti yang diharapkan King Sui. Hakim utama di antara 5 adalah rubah tua yang licik. Situ Nantian menjelaskan peraturan itu sekali, ketika suaranya yang nyaring dan nyaring mencapai semua orang di kerumunan. Aturan itu umum, tidak ada pembunuhan, tidak ada racun, tidak ada senjata tersembunyi, dan begitu lawan menyerah, pemenang harus tetap menahan tangan dan kaki mereka untuk menyerang. Aturan dijelaskan, dimulainya kompetisi segera diumumkan. Ini membuat King Sui bertanya-tanya apakah semua pembudidaya memiliki cara langsung. Namun, yang membuat King Sui terkejut adalah bahwa peraturan juga menyatakan bahwa, dari semua pesaing hari ini, kedudukan terakhir dapat dianggap sebagai yang terkuat di generasi ketiga. Namun, itu tidak terlalu buruk, karena semua orang memiliki 3 peluang di atas panggung. Ini berarti bahwa jika seseorang dikalahkan di babak pertama,
seseorang masih memiliki 2 kesempatan lagi. Kompetisi telah dimulai, juri utama memasuki panggung. Keheningan berkuasa di halaman saat para penonton menunggu untuk melihat siapa yang akan menjadi peserta pertama. Setelah beberapa saat, King Hu naik ke arena. Klan King tahu bahwa, karena ini adalah rumah mereka, kompetisi bela diri ini secara alami harus dimulai dengan salah satu dari mereka sendiri. Meskipun kompetisi tidak memiliki batasan dalam hal jumlah orang yang bisa dikirim oleh klan hanya akan memilih mereka yang memiliki minimal dibudidayakan ke kelas 6 dari Realm Martial Warrior Realm. Alasannya adalah bahwa kesenjangan antara kelas 5 dan 6 dapat dikatakan sebagai tebing besar pertama yang akan dihadapi para pembudidaya. Penggarap kelas 5 paling banyak bisa dianggap manusia yang sedikit lebih kuat. Hanya ketika seseorang menerobos ke kelas 6, mereka akan dianggap telah menginjakkan kaki di jalur kultivasi. Akibatnya, tidak peduli berapa banyak prajurit bela diri kelas 5 yang dikirim, mereka semua tidak berdaya melawan prajurit bela diri kelas 6. Mereka hanya akan dikalahkan dengan sia-sia hanya dengan satu gerakan, seperti telur yang menabrak batu. King Hu adalah pesaing pertama, dan karena ia baru saja berhasil menembus kelas 6 Martial Warrior Realm, dia memutuskan untuk menguji kekuatan barunya yang ditemukan di arena. Segera setelah dia masuk, lawan yang seumurannya telah memasuki arena. Mungkin karena King Hu tangan kosong, lawannya tidak membawa senjata apapun juga saat dia memasuki arena. King Clan, King Hu, Lan Clan, Lan Xing. Setelah dua pejuang melakukan perkenalan diri, Si Tunantian dengan lembut mengumumkan pendahuluan untuk pertempuran. King Sui tidak yakin apakah King Hu telah mempelajari teknik bela diri lain dari klan King, tapi dia yakin bahwa teknik yang digunakan King Hu tidak lain adalah solitary rapid kepalan, yang dia ajarkan. Di mata King Sui, serangan dan sikap yang dilakukan oleh King Hu terlihat sangat canggung, tapi tampaknya itu cukup untuk melawan Lan Xing. Para penonton di bawah arena bisa mengatakan bahwa ketika sampai pada tingkat kekuatan, kecepatan serangan dan gerakan tubuh, King Hu berada di bawah Lan Xing. Namun, hanya berdasarkan teknik tinju aneh yang dia gunakan, King Hu mengandalkan kedua tangannya yang gesit untuk bertahan secara memadai melawan Lan Xing, dan bahkan berhasil menyebabkan Lan Xing mundur satu langkah. Setelah pertukaran itu, kedua belah pihak mundur, dan Lan Xing berdiri di samping dengan alisnya berkerut sambil meremas-remas tangannya yang mati rasa, seolah kaget. Tidak memberikan lawannya waktu untuk beristirahat, King Hu bergegas maju sementara dengan hati-hati mempertimbangkan apa jalur serangan terbaik. King Hu sudah bisa dianggap berpengetahuan mengenai lokasi acu poin terlemah dan meridian penting tubuh manusia. Namun, ketika dia menghadapi lawan dengan kekuatan yang sama, meskipun mengetahui posisi dan kelemahannya, kemungkinan menyerang pada titik akupuntur tertentu tidak tinggi. Meski begitu, eksekusi King Hu brilian, dan setelah pertukaran kedua Lan Xing kaget. Meskipun tangannya mati rasa, Lan Xing dengan paksa mengepalkan jari-jarinya menjadi kepalan, dan meraung saat dia bergegas menuju King Hu. Tampaknya dia telah mempelajari pelajarannya, dan ingin bergantung pada kecepatan dan gerakan tubuhnya yang menguntungkan untuk bertarung dengan King Hu alih-alih bertarung secara langsung. King Hu dengan tenang memegang tangannya meskipun kecepatan Lan Xing. King Hu tahu bahwa jika Lan Xing ingin mengalahkannya, itu tidak akan mudah sama sekali. Setiap kali Lan Xing ingin menyerang King Hu, ia harus datang dalam jangkauan tinju King Hu yang menakutkan. King Hu sedikit mengangkat tangannya dan menyiapkan tinjunya, memberikan serangan yang menghancurkan setiap kali ada kesempatan. Perlahan-lahan, reaksi Lan Xing semakin lama semakin lambat, sementara serangan tinju King Hu semakin gesit. Ini adalah efek yang disebabkan oleh mengalami pertempuran yang sebenarnya. Sebagai aturan yang melarang serangan yang akan menyebabkan kematian, dan selain itu karena tidak ada kebencian antara King Hu dan Lan Xing, King Hu menahan diri untuk tidak menyerang titik akupuntur mematikan yang terletak di area kepala lawannya. Mengulur waktu, dan menunggu kesempatan yang tepat, King Hu akhirnya melompat ke depan, dan mengejutkan lawannya.
Menggunakan lengannya yang gesit untuk mengeksekusi teknik tinju cepat soliter, dia memposisikan dirinya di punggung Lan Xing dan dengan terampil memukul ke titik akupuntur di sekitar daerah leher belakang Lan Xing. Bahkan King Sui terpesona oleh eksekusi anggun King Hu. Ketika King Hu melihat ke arah King Sui menunjukkan persetujuannya dengan sedikit senyum di bibirnya, dan menganggukkan kepalanya ke arah King Hu. Setelah kemenangan King Hu, klan Lan mengirim prajurit marsial kelas 6 dan dikalahkan oleh King Hu dengan cara yang sama terampilnya. Pada titik ini, tidak hanya klan Lan yang dikejutkan oleh kinerja King Hu, bahkan generasi kedua dan ketiga dari klan King sendiri merasa bahwa dia luar biasa. Secara bertahap, akhirnya King Hu dikalahkan oleh kelas 7 prajurit bela diri. Ada kemuliaan bahkan dalam kekalahannya. Setelah itu, prajurit bela diri kelas 7 dari klan Tong mengalahkan prajurit bela diri kelas 7 dari klan Lan, tetapi mereka pada gilirannya kalah dari seorang gadis dari klan Feng. Pada akhir kelas 7, pertarungan martial warrior, Lan Yaner adalah satu-satunya yang tersisa. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi dia di bawah kelas 8. Melihat wanita pantang menyerah yang dia cintai berdiri di arena, perasaan pahit muncul di hati King Hu. Memang, Lan Yaner adalah seorang jenius kecil yang merupakan kebanggaan klan Lan. Bahkan King Yang dan King Hui menderita kekalahan di tangannya. Momen singkat kemuliaan yang dibawa King Hu ke klan King, dengan cepat menghilang saat klan Lan mencuri pusat perhatian. Melihat Lan Yaner yang saat ini bersemangat tinggi dan menunjukkan suasana arogansi tak terikat yang berdiri di atas panggung. Setelah dia mengalahkan prajurit bela diri kelas 7 lainnya di puncak kelas 7, King Bei menggertakkan giginya dan melompat ke arena. Lupakan, biarkan anak kecil ini mengalami rasa sakit kekalahan yang akan bermanfaat untuk budidaya di masa depannya. King Hai berkata dengan getir. Meskipun ada jarak antara Lan Yaner yang berada di puncak kelas 7, serta King Bei yang baru saja melangkah ke kelas 7, King Bei tidak menunjukkan rasa takut saat dia menyipitkan matanya dan mengunci pandangannya ke Lan Yaner. Lan Yaner telah sepenuhnya matang karena dia sudah melewati masa puber, dan dapat dianggap mempesona oleh pria, di mana saja saat mereka terhubung oleh ekspresi genit dalam pandangannya. Sebagai perbandingan, King Bei adalah bunga mawar yang belum sepenuhnya matang, yang memancarkan perasaan yang murni dan lincah. Anda bukan lawan saya, hanya dengan patuh mundur, kakak perempuan ini tidak akan tega melihat Anda kesakitan, ucap Lan Yaner tersenyum lebar, dengan matanya yang berkedip-kedip, saat mereka menyipit seperti bulan sabit. Ah, sayang sekali, bahkan dia lebih tua, karakternya jelas bukan gadis kecil lagi. Selain itu, King Hu jatuh cinta padanya. King Sui berkata pada dirinya sendiri diam-diam, saat dia menatap wajah Lan Yaner yang lebih menawan. 10 gerakan. Saya hanya perlu 10 gerakan untuk mengalahkan Anda. Jika Anda masih belum dikalahkan pada saat itu, saya akan mengakui kekalahanku darimu, ucap King Bei dingin. Dia selalu menganggap King Bei sebagai domba kecil yang lembut, dan sepertinya ini tidak benar. King Bei sebenarnya berani mengeluarkan pernyataan seperti itu. Mungkin provokasi telah mempermalukan Lan Yaner, karena dia tidak berharap King Bei bertindak dengan berani. Saat senyumnya membeku di wajahnya, dia dengan muram berkata, "Oh begitu, lebih baik kau berhati-hati kalau begitu." Lan Yaner mengeluarkan pedang tajam berwarna biru muda yang telah mengalahkan banyak orang. Warna pedang sejelas air, sehingga bisa disamakan dengan mata jernih seorang wanita. Sebagai tanggapan, King Bei juga mengeluarkan satu set sarung tangan yang terbuat dari rantai. Sarung tangan menutupi sampai ke lengannya. Dia mencondongkan kepalanya untuk melihat Lan Yaner yang sudah menunggunya. King Sui tahu bahwa sarung tangan rantai yang digunakan King Bei terbuat dari sutra ulat sutera yang hanya ditemukan jauh di daerah utara. Itu tahan terhadap luka dan tebasan dari senjata biasa. Di bawah arena, sebelumnya ketika King Hu berkelahi, King Bei sudah memberitahu King Sui tentang asal-usul rangkaian sarung tangan rantai ini. Itu dibeli oleh King Luo, dan hanya ada sepasang di dalam klan King.
Itu bisa dianggap sebagai senjata di atas rata-rata, karena pengguna masih bisa bergerak dengan gesit dengan mereka yang dilengkapi, dibandingkan dengan terbungkus dalam sarung tangan berat yang terbuat dari emas dan baja yang memperlambat pengguna. Saat King Bei pertama kali bergerak, King Sui tercengang. Tidak hanya King Sui, bahkan seluruh klan King juga. Siapa yang akan tahu bahwa King Bei telah mencapai tahap awal dari langkah teratai klan King. Menggabungkan langkah teratai bersama dengan tinju cepat soliter, itu benar-benar pemandangan yang mempesona untuk dilihat. Tentu saja, itu tidak akan cukup untuk menjamin permulaan seperti itu. Apa yang benar-benar luar biasa adalah bahwa eksekusi tinju cepat soliter oleh King Bei bahkan lebih spektakuler dari eksekusi King Hu sebelumnya. Tampaknya seolah-olah King Bei telah memahami esensi sebenarnya dari kata-kata soliter dan cepat, dan benar-benar memahami esensi klasik dari serangkaian teknik kepalan tangan. King Bei sebanding dengan macan ganas, lentur dan gesit, namun dia juga memiliki kekuatan sombong. Dia membuat para penonton terkagum-kagum ketika dia maju ke arah Lan Yaner. Tidak heran bocah cilik ini berani mengeluarkan pernyataan seperti itu. Sepertinya dia ingin menggunakan tekanan pertempuran psikologis dalam kombinasi dengan wawasan yang dia pegang untuk benar-benar menghancurkan Lan Yaner. King Sui menyadari ini ketika dia melihat kerangka kecil King Bei memberikan serangan dengan tekanan seperti gunung Tai, saat dia perlahan mendorong Lan Yaner mundur dari tempatnya. Untuk menang dalam pertarungan, seseorang harus menapaki jalan sempit keberanian menuju kemenangan. Saat ini, deskripsi ini paling menggambarkan situasi antara Lan Yaner dan King Bei. Serangan King Bei sebanding dengan badai topan. Lengannya bisa disamakan dengan ular, saat dia tanpa ampun menyerang. Langkah ke-8. King Bei berteriak, saat tubuhnya melintas ketika dia menghindari sapuan horizontal pedang Lan Yaner. Setelah terbiasa dengan serangan pedang dari Lan Yaner, King Bei tidak membuang waktu lagi. Saya telah melihat semua teknik Anda, ucap King Bei sebelum dengan gesit maju ke depan dengan kecepatan bintang jatuh, dan tanpa ampun memukulkan kecepatan tinjunya ke Lan Yaner tepat mengenai perutnya, hingga membuat Lan Yaner tak sadarkan diri. Ini adalah gerakan ke-9 King Bei. Setelah King Bei mengalahkan Lan Yaner, para penonton semua terkejut sesaat. Bahkan King Luo agak malu, menatap kepala klan Lan, yaitu Lan Yu. Dia tidak menyangka bahwa cucu perempuan satu-satunya sendiri yang hanya memiliki kekuatan yang mirip dengan angin kencang menyapu daun, mampu mengalahkan si jenius Lan Yaner yang 2 tahun lebih tua darinya. Itu adalah kebahagiaan tak terlukiskan di hatinya. Lan Yu berdiri di sana tanpa bergerak karena bingung, tetapi setelah beberapa saat, dia dengan cepat mengatur beberapa orang lain dari klan Lan untuk membawa Lan Yaner yang tidak sadar menjauh dari arena. King Bei tidak terus berdiri di arena, dia hanya mengucapkan satu kalimat sebelum melompat turun dari panggung. Aku hanya di sini karena aku tidak tahan dengan kesombongannya, ucapnya. Setelah mengatakan keinginannya, King Bei meninggalkan arena. Tetapi kata-kata yang dia katakan telah bergema di gendang telinga Lan Yu, saat dia diam-diam berkata dalam hatinya, bocah cilik, tindakanmu barusan bisa dianggap lebih sombong dan sombong daripada Yanerku. Meskipun ada persaingan antara berbagai klan besar, mereka semua masih harus saling bergantung saat mereka bekerja bersama untuk menjaga dan mempertahankan desa King. Untungnya, King Bei cukup muda sehingga meskipun kata-katanya menampar kesombongan, nada di belakang mereka tampaknya memiliki sedikit tanda kenakalan di dalamnya. Selanjutnya, wanita licik dengan sosok montok dan sepasang mata Phoenix dari klan Feng menutupi mulutnya saat dia tertawa ringan, yang langsung menghilangkan suasana canggung. Melirik sepasang mata menawan itu, King Sui tidak bisa tidak menatapnya. Dia merasakan sensasi terbakar jahat di pinggangnya, ketika hatinya bergetar dan matanya menyala dengan keinginan. Sayang sekali, aku tidak tahu pria beruntung mana yang bisa memeluknya untuk tidur di malam hari. Lihatlah puncak kembar raksasa itu. Ya Tuhan, wajah dewasa dan menggoda itu dikombinasikan dengan tatapan genit yang berkedip-kedip melalui sepasang matanya yang menawan. Bagaimana mungkin ada orang yang melawannya?
King Sui berbisik, terpesona. Setelah itu, arena dibagi oleh King Zin dengan seorang wanita jangkung dan ramping dengan sosok montok dari klan Feng. Dilengkapi di tangannya, ada dua cakra yang berwarna merah menyala. Senjata yang dipilih King Zin benar-benar memberi rasa kagum pada King Sui. Ini karena senjata yang digunakan King Zin sebenarnya adalah kapak keperakan besar dengan ketinggian yang sama dengan tinggi King Zin. Lebar kepala kapak menyumbang sekitar sepertiga dari tubuh manusia, sepenuhnya menutupi area dada dan perut manusia. King Sui menilai bahwa berat senjata harus sekitar 150 kg. Kapak besar yang tampak mengesankan itu juga mengeluarkan tekanan psikologis tertentu, menyebabkan lawan sedikit panik ketika mereka melihat senjata sebesar itu. Dengan cepat setelah itu, keduanya mulai berduel. Hanya setelah mereka berdua mengumumkan nama mereka, apakah King Sui tahu bahwa gadis ini dari klan Feng yang menggunakan dua cakra sebagai senjatanya. Setelah pertukaran pertama, King Sui bisa katakan bahwa kecuali ada insiden tak terduga, kemenangan akan jatuh ke King Zin. Seperti yang dia duga, King Zin tidak sesederhana yang dilihat. Melihat cara dia memegang kapak besar, seperti burung layang-layang terbang melintasi langit, tidak ada tanda-tanda kecanggungan yang biasanya dikaitkan dengan menggunakan senjata yang berat seperti itu. Wawasannya tentang jalan kapak telah menembus ke ranah yang tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan orang biasa. Sebagai perbandingan, Nona klan Feng berada dalam posisi yang sedikit lebih sulit. Sebagai seorang wanita, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan King Zin. Jika bukan karena kelincahannya yang luar biasa, dia akan dikalahkan sejak lama oleh King Zin. King Zin dengan tenang mengeksekusi tekniknya, tanpa ada tanda-tanda terburu-buru dalam tindakannya. Jika dia terlalu ingin menang, Feng Yanfei mungkin memiliki kesempatan untuk mengeksploitasi kecerobohannya. King Zin dengan tenang bertahan, baik dalam jumlah kekuatan atau kecepatan serangan, setiap serangannya dieksekusi dengan sempurna. Brother King Zin, aku mengakui kekalahanku. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan kepadaku. Feng Yanfei mundur saat dia berkata dengan sikap yang sangat tenang dan bermartabat, menatap King Zin dengan sedikit kekaguman di matanya. Terima kasih telah membiarkanku menang. King Zin tersenyum dengan baik. Saya berharap Brother King Zi beruntung dalam pertempuran berikutnya. Jika Anda bebas, adik perempuan ini ingin bertukar lebih banyak petunjuk dengan Anda. Feng Yanfei dengan malu-malu berkata ketika dia membalikkan tubuhnya dan turun ke arena. Oh, meong, 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 panggilan kucing terdengar dari para penonton. Bocah kecil terkutuk ini benar-benar merasakan percikan romansa di tengah kompetisi. Pemimpin klan Feng yang cantik itu dengan lembut tersenyum. Setelah itu, dia melirik King Luo yang tertawa senang saat dia sedikit menganggukkan kepalanya ke arah pemimpin klan Feng. Saat kompetisi berlanjut, King Zin dicocokkan dengan pria lain. Baru kemudian orang itu menyadari bahwa King Zin memang menunjukkan belas kasihan ketika dia berduel dengan Feng Yanfei. Kapak besar dengan kekuatan seperti tornado menyapu arena. Sangat sedikit dari prajurit bela diri kelas 8 yang bisa bertahan lebih dari 10 putaran ketika dihadapkan padanya. Manusia akan selalu cenderung condong ke arah orang-orang dengan kekuatan. Terutama ketika kekuatan ledakan seperti itu dilepaskan dengan niat membunuh, yang merupakan pemandangan yang sangat indah untuk dilihat. Meskipun kekuatan King Zin saat ini jauh dari tirani, itu sudah cukup untuk membuat penonton memandangnya dengan pandangan baru. Senyum di wajah King Luo tidak pernah berhenti. King Hu, King Bei dan sekarang, King Zin telah menyebabkan matanya bersinar dengan cemerlang, memberikan contoh bagi mereka yang ada di generasi ketiga. Sebagai perbandingan, Lan Yu dari klan Lan dan pria paruh baya dari klan Tong menggelengkan kepala dengan putus asa. Terutama Lan Yu, jenius kecil cantik dari klan Lan benar-benar kalah dari seorang gadis 2 tahun lebih muda darinya. Belum lagi sekarang, anggota klan Lan yang dikirim melawan King Zin semuanya dengan kejam dihancurkan. Seolah-olah King Zin untuk sementara memiliki kekuatan ilahi.
Kerangkanya yang kokoh meledak dengan kekuatan ganas, dia tampak seperti seorang jenderal yang gagah berani membantai musuhnya untuk membela tanah asalnya. Ada lebih dari beberapa tatapan yang hilang saat mereka terpaku pada tubuh berototnya. Gadis remaja mana yang tidak ingin memiliki suami seperti itu? Melihat senyum baik hati King Zin, suara keras pujian bersamaan dengan jeritan kegembiraan dari gadis-gadis remaja tanpa henti terdengar dari bawah arena. Dunia ini benar-benar gila. King Sui menggelengkan kepalanya saat dia mengamati penonton. Tiba-tiba ada keheningan ketika prajurit bela diri kelas 9, Tonggang, melangkah ke atas panggung arena dengan pedang baja hijau di tangannya. King Sui mengamati para penonton, karena dia tahu bahwa pedang itu adalah pilihan senjata yang populer bagi orang-orang di dunia 9 benua. Memang, lebih dari setengah penonton adalah pengguna pedang. Beradu dengan seseorang yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darinya, kecepatan dan tingkat ganas yang ditunjukkan King Zin sebelumnya mulai berkurang. Kesenjangan antara perbedaan dalam kultivasi bukanlah lelucon, dan perbedaan tingkat kekuatan sangat jelas. Perbedaan satu kelas adalah sebanding dengan celah kanal besar, yang menyebabkan pembudidaya tidak dapat menyeberang. Tentu saja, masih ada pembudidaya yang bisa mengalahkan seseorang dari kelas yang lebih tinggi, tapi sangat jarang hal itu terjadi. Pedang baja hijau Tonggang melepaskan semburan serangan pedang yang sebanding dengan ombak besar samudera. Setiap kali pedang dan kapak berbenturan, gelombang energi pertama dari serangan pedang akan memblokir kapak besar King Zin, sedangkan gelombang kedua, dengan kekuatan yang mirip dengan yang pertama, akan langsung bergegas menuju King Zin. Akhirnya, setelah bertahan untuk jangka waktu tertentu, cadangan energi King Zin secara bertahap berkurang saat dia akhirnya dikalahkan. Namun, dia mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang hadir karena suara-suara semangat dan tepuk tangan hangat terdengar saat King Zin keluar dari arena. Kompetisi berlanjut, Feng Sishui mengalahkan Tonggang, dan singkat cerita, Feng Sishui dirobohkan oleh Lan Ye. Mereka semua adalah pengguna pedang, tapi setelah mengamati pertarungan mereka, King Sui mendengus hina. Tidak peduli bagaimana dia mengobservasi, dia merasa bahwa serangan pedang yang ditampilkan oleh prajurit bela diri kelas 9 dari klan lain hanyalah kepalang di matanya. Pedang mereka terlalu lambat dan kaku. Pesaing terakhir yang menantang Lan Ye adalah jenius dari klan King, yaitu King Yu. Melihat King Yu, King Sui tidak bisa menahan nafas. Kekokohan tubuh King Yu, terutama punggung dan pinggangnya, masing-masing dapat dibandingkan dengan harimau dan beruang. Dan terutama bisepnya, setidaknya 30% lebih besar dari King Zin. Senjata pilihannya adalah seperangkat palu raksasa, masing-masing sebanding dengan ukuran kapak besar keperakan King Zin. Palu itu sangat misterius. Seseorang tidak dapat mengatakan bahan apa yang telah digunakan untuk membuat dua palu, yang bersinar dengan cahaya hitam redup. Bahkan para penonton tercengang, tingkat kekuatan generasi ketiga klan King adalah gila. Apakah ada kebutuhan untuk masing-masing dari mereka untuk menggunakan senjata raksasa seperti itu? King Zin dan King Yu adalah putra King Jiang, jadi mereka adalah saudara sedarah. King Yu yang adalah prajurit bela diri kelas 10, hanya mengeksekusi satu langkah dari dua palu raksasa sebelum memaksa Lan Ye keluar dari arena. Memegang kedua palu, dia melesat ke arah Lan Ye saat dia berputar seperti gasing. Tarian kedua palu itu begitu cepat sehingga tidak meninggalkan celah, dan sangat terkoordinasi dengan baik sehingga bahkan tidak bisa ditembus angin. Pada saat ini, senyum muncul di wajah orang-orang dari klan King, dengan hanya satu serangan, King Yu telah memaksa Lan Ye keluar dari kompetisi. King Yu bahkan menahan diri ketika dia memukul. Jika bukan karena dia menahan, meskipun menjadi prajurit bela diri kelas 9, bahkan Lan Ye akan hancur di antara palu kembar. Setelah beberapa saat hening, teriakan dan sorakan fanatik terdengar dari penonton. King Yu berdiri di atas arena, dengan wajah penuh kelicikan yang mirip dengan goblin. Bersamaan dengan kerangka tubuh yang besar itu,
dia memancarkan pesona seperti iblis ketika gadis-gadis remaja meneriakkan persetujuan mereka dalam kegembiraan. Namun, setelah itu, wajah yang akrab dengan King Sui muncul di arena, dan dengan dingin berseru, "Aku ingin bertarung juga." "Bu Fan, hentikan omong kosongmu," teriak si Tu Nantian dengan ringan. "Lupakan saja, karena Bu Fan sudah menginjakkan kaki di arena, biarkan anak-anak bermain bersama." Ucap Lan Yu menimpali sambil tersenyum. Karena saudari Lan berkata begitu, bagaimana dengan yang lain?" Ucap si Tu Nantian memandang para hakim ketika dia meminta pendapat mereka. Sisa hakim dengan cepat setuju, setelah sebagian hakim menyetujui persetujuan itu. Pertandingan dilanjutkan. "Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan, itu akan dihitung sebagai kekalahanku," ucap si Tu Bu Fan dengan nada lantang. Di mata King Sui, si Tu Bu Fan tampak seperti badut, dengan idiot menyerukan pernyataan yang tidak masuk akal seolah-olah dia berusaha membuat kagum penonton. King Sui bergumam dalam hatinya, si Tu Bu Fan pastinya melihat tingkat ranah kekuatan King Yu, namun dia masih berani memasuki arena dan membuat pengumuman seperti itu. Setidaknya level budidaya si Tu Bu Fan harus berada di puncak ranah martial warrior, atau mungkin dia sudah menembus ambang martial general. King Yu, melihat pria tampan dan sombong di depan dia, dorongan tiba-tiba muncul di benaknya untuk menghantamkan palu kembarnya di kepala si Tu Bu Fan. King Sui tidak merasakan apa-apa selain jijik ketika dia melihat senyum memuakkan yang terpampang di wajah si Tu Bu Fan. Benar-benar orang yang sombong. "Ayo nak, aku akan memberimu 3 gerakan pertama. Aku takut kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerangku," ucap King Yu dengan ekspresi geram di wajahnya. Dia tidak membuang waktu, dan bergegas ke depan sambil memegang palu kembarnya dengan kekuatan yang sangat besar. Si Tu Bu Fan mirip dengan daun mengambang di tengah tornado saat dia dengan tenang menghindar ke kiri, menyebabkan serangan King Yu terlewatkan. "Haha. Langkah pertama," teriak si Tu Bu Fan memprovokasi. Setelah mendengar provokasi si Tu Bu Fan, King Yu melepaskan kedua palu dengan kecepatan yang sebanding dengan kilatan ke arah si Tu Bu Fan. Si Tu Bu Fan dengan ringan mundur dalam sekejap, dan melanjutkan provokasinya. "Langkah kedua," teriak si Tu Bu Fan lagi memprovokasi. Saat si Tu Bu Fan selesai memprovokasi, lalu dia dengan santai menunggu serangan yang akan dilancarkan oleh King Yu. Saat ini, King Yu menyatu dengan kedua palu kembarnya menyerang ke arah si Tu Bu Fan dengan kecepatannya. Itu membentuk senjata dengan lebar lebih dari 5 meter. Saat dia mengeksekusi teknik angin puyuhnya, berputar seperti gasing, melaju menuju si Tu Bu Fan. Sejenak, arena itu terguncang luar biasa, mungkin dihasilkan oleh teknik yang ditampilkan King Yu. Namun, si Tu Bu Fan melakukan teknik gerakan tubuhnya yang aneh, mengambil setengah langkah ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan, menghindari dampak palu dengan ringan seperti kapas. Sedemikian tingkat penguasaannya sehingga dia bahkan punya waktu di tengah serangan ganas King Yu untuk mengubah arah serangan palu. "Langkah ketiga," teriak si Tu Bu Fan lagi memprovokasi. "Ah, bangsat kau," teriak King Yu murka. Tidak diketahui apakah dia panik, atau bersorak untuk dirinya sendiri ketika dia memanuver palu kembarnya lagi, dan membidik daerah dada si Tu Bu Fan. Pada saat ini, si Tu Bu Fan melengkungkan bibirnya ke atas membentuk senyum yang tidak menyenangkan, saat dia memukul dengan tinjunya. Saat dia menyerang, gelombang cahaya hijau lembut dipancarkan dari tinjunya, membungkusnya, memberikan kesan bahwa tinjunya benar-benar tumbuh dengan ukuran besar. Caca, pu. Serangan pertama si Tu Bu Fan terjadi ketika tinjunya dan palu King Yu bertabrakan, dan, duar, suara ledakan bergema. Huek, suara terdengar saat King Yu tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Dia terlempar keluar dari arena karena dampak pukulan itu, membuatnya pingsan. "Ah, maaf, aku sudah menahan diri. Siapa yang akan mengira bahwa saudara King Yu begitu lemah, sehingga dia tidak sengaja terluka oleh seranganku?" Si Tu Bu Fan dengan ringan berkata sambil menatap dengan kagum pada tinjunya yang digunakannya untuk mengalahkan King Yu.
Dasar bajingan sombong, teriak King Sui tidak bisa tidak berpikir setelah dia melihat itu, kemarahan mengaburkan fitur-fiturnya. King Luo juga terpengaruh, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan normalnya. Setelah King Yu dibawa pergi untuk perawatan, semua anggota klan King memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang pada wajah mereka. Betapa mengesankan, dia benar-benar menggunakan satu serangan untuk mengalahkan King Yu. Aku menebak dia setidaknya sudah menerobos ke kelas 2 Martial General Realm. Omong kosong, apa yang kamu tahu? Dari pengamatanku, dia seharusnya berada di kelas 5 dari Martial General Realm. Sepupuku di Martial General kelas 2, tetapi ketika dibandingkan dengan Situ Bufan, dia masih agak kurang, balas seorang penonton muda kurus. Ah, aku ingin berkenalan dengan sepupumu itu saudara. Sepupumu benar-benar luar biasa, mungkin aku bisa berteman dengan dia di masa depan. Ucap penonton muda lainnya. Tidak masalah, jawab pemuda kurus itu. Aku ingin tahu, apa yang sedang sepupumu lakukan baru-baru ini, dan kenapa dia tidak ikut kompetisi ini. Kapan dia punya waktu untuk aku bertemu dengannya? Tanya pemuda itu. Oh, tentu saja dia punya waktu, tapi sayang sekali dia terbunuh 2 tahun yang lalu. Jawab pemuda kurus itu sambil menggelengkan kepalanya, mendesah panjang. Pria yang berbicara dengan pemuda kurus hampir muntah darah dan pingsan, bangsat. Orang mati, aku tidak ingin bertemu dengan orang mati, gumam pemuda itu dalam hati, dengan ekspresi muka yang tak enak dipandang. Situ Nantian mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan yang muncul di hatinya, dan nyaris tidak bisa melakukannya. Sambil bergumam pada dirinya sendiri secara rahasia, dia berkata, apa sekelompok udik pedesaan, berjuang untuk melihat siapa yang terkuat. Bahkan jika King Yu generasi ketiga yang terkuat, jadi apa? Pada akhirnya, hanya dengan satu serangan, dia masih dikalahkan oleh cucuku. Lelucon apa ini, buang-buang waktu. Sebagai hakim kepala, itu tidak akan membuatnya tertawa, jadi rubah tua yang licik hanya bisa memalsukan rasa malu, dengan berbatuk pelan. Berdiri di arena, dan melihat ekspresi kagum pada wajah para penonton, senyum Situ Bufan semakin lebar. King Sui merasa ingin muntah melihat senyum mual di wajahnya. Tidak tahan lagi, King Sui melompat ke atas arena. Ini kamu, apa kamu ingin menantangku? Situ Bufan mengerutkan wajahnya. Dia berada di tengah-tengah berjemur di tatapan kekaguman ketika tiba-tiba dia melihat pemuda lain melompat ke arena. Bukankah tindakan ini setara dengan menampar wajahnya, dan mencoba mencuri kemuliaannya? Melihat bajingan megah itu, King Sui sudah lama ingin meninju wajahnya dan mengirimnya terkapar di tanah. King Sui mendengar King Yi memanggilnya, dengan khawatir mengaburkan fitur-fiturnya yang indah. Memutar kepalanya, King Sui dengan tenang memandang ibunya, seolah-olah mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, dan bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. Satu gerakan, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, itu akan dihitung sebagai kekalahanku. Ucap King Sui lantang. King Sui tahu bahwa cara terbaik untuk mempermalukan bajingan tampan itu adalah dengan menggunakan kata-katanya sendiri untuk melawannya. Situ Bufan telah membenci King Sui bahkan saat itu ketika mereka pertama kali bertemu. Dia merasa bahwa King Sui adalah ancaman baginya. Tunangannya sendiri, si King Zuang terkenal karena menjadi putri es. Dia tidak pernah bercakap-cakap dengan pemuda lainnya, bahkan jika pemuda itu adalah tunangannya sendiri, yaitu Situ Bufan. Setelah mendengar King Sui mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya dengan satu gerakan, Situ Bufan tertawa terbahak-bahak. Tetapi bahkan sebelum dia selesai tertawa, Situ Bufan tiba-tiba tersedak ketika dia mendengar kalimat berikutnya dari King Sui. Ayo nak, aku akan memberimu 3 gerakan pertama, jika tidak, aku takut kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerangku. King Sui berbicara dengan ringan dan sangat dingin. Para anggota audiensi tidak bisa lagi menahan diri ketika mereka mulai tertawa terkekeh-kekeh saat tertawa. Situ Bufan tahu bahwa kata-kata King Sui diucapkan diarahkan kepadanya,
mengejeknya karena perilakunya yang sebelumnya. Semua arogansi sebelumnya digantikan oleh keinginan membunuh yang membakar karena semua wajahnya hilang oleh tindakan King Sui. Dengan kemarahan menutupi wajahnya, si tubuh Fan bergegas ke depan, memukul dengan tinjunya ke arah area dada King Sui, tetapi King Sui yang memiliki bantuan langkah hantu, mirip dengan daun mengambang, dia menirukan tindakan si tubuh Fan sebelumnya, dan dengan ringan menyamping ke kiri. Para penonton tertegun sejenak, tetapi dengan cepat meraung-raung. Semua kata dan tindakan King Sui di arena persis sama dengan apa yang telah dilakukan si tubuh Fan sebelumnya. Si tubuh Fan tidak lagi memiliki ekspresi arogan dari sebelumnya, bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa setiap kali dia bertemu King Sui, dia akan dipenuhi dengan kemarahan yang tak dapat dijelaskan begitu kuat sehingga darahnya akan mendidih. Langkah kedua, ucap King Sui santai. King Sui sangat mudah menghindari serangan kemarahan si tubuh Fan. Si tubuh Fan tidak lagi berani meremehkan musuhnya, dia akhirnya menggunakan teknik tinju. Kedua tinjunya memancarkan gelombang cahaya hijau muda, meninju ke arah King Sui dengan kecepatan yang sangat cepat saat dia mengurung King Sui dalam kesibukan bayangan kepalan tinjunya. King Sui tampak berada di posisi yang sulit, tetapi dia sangat tenang di dalam serangan tinju bayangan si tubuh Fan ketika dia menggunakan langkah hantu, dan memudar masuk dan keluar dari bayang-bayang pukulan itu, dia hanya menghindari setiap pukulan dari si tubuh Fan. Langkah ketiga, ucap King Sui meludahkan kata-kata si tubuh Fan sebelumnya, menyebabkan kebencian si tubuh Fan hingga ke puncaknya. Kamu omong kosong, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka jangan menghindar, mari kita berbenturan satu sama lain, ucap si tubuh Fan penuh dengan niat membunuh. Duar, duar, suara pukulan tinjunya bergema di udara saat si tubuh Fan menaikkan kecepatannya, dan melepaskan lebih banyak bayangan kepalan tangan di area vital kepala King Sui. Tampaknya si tubuh Fan tidak lagi peduli dengan harga dirinya atau aturan kompetisi. Dia bermaksud untuk membunuh King Sui. Benar-benar marah, King Sui menatap serangan si tubuh Fan yang semakin putus asa. King Sui tidak lagi ragu-ragu dan sepenuhnya memasukkan kedua tangannya dengan kekuatan ilahi, mengedarkan ki dari teknik penguatan kuno, saat dia dengan eksplosif menembakkan kedua telapak tangannya di udara. Dengan kekuatan 20.000 kg, dia membenturkan pukulannya ke pukulan si tubuh Fan di tengah-tengah bayang-bayang kepalan tinju si tubuh Fan. Duar, duar, buom, bunyi pertama terjadi ketika dampak ledakan memutuskan kedua lengan si tubuh Fan dari serangan. Suara kedua terdengar karena dampak ledakan telah mengenai daerah dadanya, yang menyebabkan dia meludahkan seteguk darah segar. Terakhir, suara ketiga terdengar tepat sebelum si tubuh Fan terlempar ke dalam ketidaksadaran yang menenangkannya. Upaya King Sui mengirim si tubuh Fan terbang dari arena, dan akhirnya mendarat di tanah sejauh 10 meter jauhnya. Kamu yang ingin berbenturan langsung denganku, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. King Sui melirik kedua tangannya saat dia dengan malu-malu berkata, maaf, aku sudah menahan diri. Siapa yang akan mengira bahwa saudara Bu Fan sangat lemah, sehingga dia tidak sengaja terluka olehku. Namun, kali ini tidak ada tawa. Semua anggota audiensi menatap King Sui, seolah-olah suara mereka telah dicuri oleh situasi mustahil yang baru saja terjadi. Bahkan klan King menatapnya, seolah-olah disambar petir. King Sui dengan malu-malu menggaruk kepalanya, mengasumsikan ekspresi berperilaku baik sebelum berkata, aku hanya di sini karena aku tidak tahan dengan kesombongannya. Di bawah arena, setelah mendengar itu, wajah menggemaskan King Bei mulai menjadi merah karena tawa. Dia tertawa tak terkendali, bahkan setelah air mata mulai keluar dari matanya. Kalimat terakhir itu adalah apa yang dia katakan setelah dia mengalahkan Lan Yaner. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.